berhati-hati, terutama bagi misalnya yang malas untuk mencopot bajunya yang panjang. Maka biasanya kalau sempit, terkadang sulit untuk dinaikkan sampai di atas siku, sehingga sebagian orang kemudian mencukupkan diri dengan membasuh bagian bawah siku, sikunya tidak dibasuh. Yang seperti ini, wudhu yang seperti itu tidak sah, karena mayoritas ulama mengatakan wajib membasuh siku juga ketika seseorang membasuh tangan dalam wudhu. Wa fir rijli yajibu ghaslul ka'bain. Ketika membasuh kaki itu juga wajib membasuh kedua mata kaki. Karena nanti dalam ayat berikutnya disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain. Ilanya itu sama juga dengan ilal marafiq, artinya ma'al ka'bain. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ini semata-mata lillahi ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang wudhu, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat dan kalian dalam keadaan hadas, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, tangan kalian termasuk juga siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian termasuk dua mata kakinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita jelaskan rukun wudhu yang pertama adalah niat. Kemudian rukun, dan kita juga telah jelaskan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Dalam hal ini, dalam membasuh wajah, kita telah pahami dalam kitab-kitab para ulama fikih bahwa wajah yang wajib dibasuh ketika wudhu itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal sampai ke dagu, dan dari telinga satu ke telinga yang lain, seluruh yang ada dalam batas wajah tersebut maka wajib untuk dibasuh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiqi. Ini yang perlu dijelaskan karena ada perbedaan pendapat para ulama dalam menjelaskan ayat ini. Kita akan membaca penafsiran Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Tafsir Al-Baghawi tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiqi. Beliau mengatakan qauluhu ta'ala wa aydiyakum ilal marafiqi ay ma'al marafiqi. Dan basuhlah tangan-tangan kalian ilal marafiq, artinya ma'al marafiq, termasuk siku. Basuhlah tangan kalian termasuk siku, bersamaan dengan sikunya. Artinya
siku juga wajib untuk dibasuh ketika seseorang berwudu. Nah, ini beliau mengatakan kama qala Allah Ta'ala wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ini perbandingan ayat yang lain di mana kata ila itu memiliki makna ma'a. Tadi dikatakan wa aidiyakum ilal marafiqi dimaknai dengan ma'a, ma'al marafiqi. Perbandingan ayat yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 2, wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim. Kalau diterjemahkan secara harfiah dikatakan, dan janganlah kalian memakan harta mereka, harta anak-anak yatim, kepada atau sampai pada harta kalian. Tetapi para ulama tafsir menafsirkan ila amwalikum dalam ayat ini ma'a amwalikum. Artinya janganlah kalian memakan harta anak yatim bersama harta kalian. Artinya kalian memakan harta kalian kemudian dicampur dengan harta anak yatim kalian makan. Maka itu hukumnya adalah diharamkan. Jadi ila amwalikum di sini memiliki makna ma'a amwalikum. Wa qala man ansari ilallah ay ma'allah. Ilallahi artinya ma'allahi. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa ada dalam ayat selain ayat wa aydiyakum ilal marafiqi, ila yang memiliki makna ma'a. Biasanya ila itu kan artinya ke, sampai ke. Itu biasanya artinya begitu. Secara harfiah kalau kita belajar bahasa Arab mufradat, ila itu artinya sampai ke. Kalau ilal marafiqi artinya basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Nah, terjemahnya seperti itu secara harfiah. Tetapi dalam penafsiran para ulama, ilal marafiqi artinya ma'al marafiqi. Basuhlah tangan kalian bersamaan siku-sikunya. Dan ila dengan makna ma'a itu ada dalam ayat yang lain juga, seperti dalam surat An-Nisa ayat 2 tadi, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, artinya ma'a amwalikum. Janganlah kalian memakan harta anak yatim bersama harta kalian. Artinya kalian mencampur harta kalian dengan harta anak yatim, kemudian kalian memakannya, sehingga kalian memakan harta anak yatim. Itu sesuatu yang diharamkan. Jadi ila dalam ayat ini sama dengan ilal marafiqi yang artinya ma'a. Demikian juga dalam firman Allah, man ansari ilallah, itu artinya man ansari ma'allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kata ila itu memiliki makna ma'a. Wa aktsarul ulama, al-Imam Al-Baghawi melanjutkan, wa aktsarul ulama'i ala annahu yajibu ghaslul mirfaqain. Mayoritas ulama itu mengatakan, berpendapat bahwasanya wajib membasuh kedua siku. Jadi kalau kita berwudu itu siku ini bahasa Jawanya sikut, kalau bahasa Indonesianya siku, ini wajib untuk dibasuh juga. Kalau misalnya masih kering, tidak terbasuh dengan air, maka tidak sah wudunya. Karena itu seseorang yang berwudu harus berhati-hati. Berhati-hati, terutama bagi misalnya yang malas untuk mencopot bajunya yang panjang. Maka biasanya kalau sempit, terkadang sulit untuk dinaikkan sampai di atas siku,
Sehingga sebagian orang kemudian mencukupkan diri dengan membasuh bagian bawah siku. Sikunya tidak dibasuh. Nah, yang seperti ini, wudhu yang seperti itu tidak sah. Karena mayoritas ulama mengatakan wajib membasuh siku juga ketika seseorang membasuh tangan dalam wudhu. Wa fir rijli yajibu ghaslul ka'bain. Nah, ketika membasuh kaki itu juga wajib membasuh kedua mata kaki. Karena nanti dalam ayat berikutnya disebutkan wa arjulakum ilal ka'bain. Ilanya itu sama juga dengan ilal marafiq, artinya ma'al ka'bain. Basuhlah kaki-kaki kalian bersamaan dengan kedua mata kakinya. Mata kakinya juga wajib dibasuh. Wa qala Sya'bi wa Muhammad bin Jarir la yajibu ghaslul mirfaqaini wal ka'baini fi ghaslil yadi wal rijl li'anna harfa ila lil ghayati wal haddi fala yadkhulu fil mahdud. Ini pendapat yang lain lagi, yaitu Asy-Sya'bi dan Muhammad ibnu Jarir itu berpendapat berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, mengatakan bahwasanya tidak wajib membasuh kedua siku dan kedua mata kaki ketika membasuh tangan dan kaki. Alasannya karena huruf ilal marafiqi ilal ka'bain itu adalah huruf yang berfungsi lil ghayah. Tujuannya untuk batas akhir, untuk batasan. Bahwa batasnya itu adalah siku. Batasnya itu adalah kedua mata kaki dalam membasuh kaki. Sehingga siku dan mata kaki itu tidak masuk sebagai bagian tangan atau kaki yang wajib untuk dibasuh. Ini menurut Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Jarir. Jadi batas yang dibatasi itu tidak masuk bagian yang wajib dibasuh. Qulna, kita jawab. Karena ini pendapat yang diikuti oleh sedikit dari para ulama. Kebanyakan para ulama tidak seperti itu. Bagaimana menjelaskannya? Qulna, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan laisa hadza bihaddin walakinnahu bima'na ma'a kama dzakarna. Ini bukan batasan. Ila di sini bukan batasan, tetapi ila di sini memiliki makna ma'a seperti yang tadi sudah kita jelaskan, sebagaimana ada dalam ayat-ayat yang lainnya juga yang mana ila itu berarti ma'a. Waqila, dan dikatakan ini biar bisa diterima dengan akal dengan lebih mudah. Asyai'u idza hudda ila jinsihi yadkhulu fihi al-ghayah wa idza hudda ila ghairi jinsihi la yadkhulu ka qaulihi ta'ala thumma atimmus siyama ilal lail. Lam yadkhul lailu fihi li'annahu laisa min jinsin nahar. Para ulama menjelaskan bahwa sesuatu itu jika dibatasi pada jenisnya, maka batasannya itu masuk di dalamnya. Tetapi jika dibatasi pada selain jenisnya, maka batasannya itu tidak masuk. Bagaimana? Bagaimana? Ini tangan. Ini tangan. Tangan itu dari mana ke mana? Tangan itu ya dari sini, dari ujung jari sini sampai sini. Itu namanya tangan seluruhnya. Nah, ini tangan. Bukan hanya di sini tangan itu, tetapi di sini lengan ini juga tangan. Ini namanya tangan, yadun. Kemudian disebutkan, berarti apa, siku ini termasuk tangan. Siku ini termasuk tangan.
Berarti siku itu jenis tangan, karena dia bagian dari tangan. Ketika sesuatu itu dibatasi dengan pada jenisnya, dibatasi pada jenisnya, maka batasannya itu masuk ke dalamnya, arti masuk bagian. Masuk bagian, kalau dalam hal ini bagian yang wajib dibasuh. Ketika dikatakan basuhlah tangan kalian ilal marafiq, maka batasannya marafiq itu wajib dibasuh. Kenapa? Karena marafiq itu adalah bagian dari tangan. Dia adalah jenis dari tangan. Sehingga marafiqnya itu masuk. Sikunya itu masuk. Berbeda apabila dibatasi dengan sesuatu yang bukan jenis dari sesuatu itu. Seperti dalam ayat tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai ke malam, ilal lail. Puasa itu pada siang hari atau pada malam hari? Pada siang hari. Kemudian dibatasi dengan malam. Malam itu jenisnya siang atau sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang berbeda. Malam itu bukan siang. Siang itu bukan malam. Siang itu bukan malam, malam itu bukan siang. Maka berarti ketika dibatasi puasa itu ilal lail, berarti malamnya tidak masuk. Karena lail atau malam bukan jenis dari siang. Berbeda dengan wa aidiyakum ilal marafiqi. Kalau wa aidiyakum ilal marafiqi, marafiq bagian dari yad, bagian dari tangan. Karena itulah maka batasannya itu masuk. Masuk bagian dari tangan yang wajib dibasuh. Yang tidak masuk adalah bagian tangan setelah marafiq, setelah siku, itu yang tidak masuk bagian yang wajib dibasuh. Bisa difahami? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para ulama menjelaskannya, antara ilah yang kemudian batasannya masuk atau tidak masuk, itu juga dijelaskan para ulama, dilihat batasannya itu masih merupakan bagian dari sesuatu itu atau dia bukan bagian atau bukan jenis dari sesuatu tersebut. Ini penjelasan dari Al-Imam Al-Baghawi. Kemudian Al-Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, Tafsir An-Nasafi, beliau mengatakan wa aidiyakum ilal marafiqi ila tufidu ma'nal ghayah mutlaqan fa amma dukhuluha fil hukmi wa khurujuha fa amrun yaduru ma'ad dalil. Beliau mengatakan bahwa wa aidiyakum ilal marafiq itu memiliki faidah ghayah. Ghayah itu batasan secara mutlak. Bahwa membasuh tangan itu batasannya adalah siku secara mutlak. Sedangkan apakah siku itu masuk bagian yang wajib dibasuh atau tidak masuk dalam bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh tangan dalam wudhu, maka itu harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Kalau harus ada dalilnya bahwa dia masuk sebagai bagian yang wajib dibasuh. Kalau memang tidak wajib dibasuh, juga harus ada dalil yang menunjukkan bahwa siku tidak wajib untuk dibasuh. Tetapi pada dasarnya ilal marafiq, kata huruf ila dalam ayat wa aidiyakum ilal marafiq itu memiliki
faedah untuk membatasi secara mutlak. Apakah sikunya masuk atau tidak tergantung pada dalil. Ini kalau Imam Nasafi menjelaskannya seperti itu. Ada nggak dalil yang menunjukkan bahwa siku wajib dibasuh? Ada nggak dalil yang menunjukkan bahwa siku tidak wajib dibasuh? Tergantung ada dalilnya apa enggak. Nah. Fama fihi dalil alal khuruj. Nah, dan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak wajib dibasuh. Itu enggak ada dalilnya. Fanadhiratun ila maisarah. Kemudian beliau menyebutkan ayat. Fanadhiratun ila maisarah. Ini perbandingan dengan ayat yang lain. Li'annal i'sara illatul inzari wa biwujudil maisarati tazulul illatu walau dakhalat al maisaratu fihi lakana munzaran fil halataini mu'siran wa musiran. Fanadhiratun ila maisarah. Di sini ayat ini ayat yang menunjukkan tentang perintah kepada kita untuk memberikan toleransi kepada orang yang berhutang. Ini ayat ini berbicara seperti itu. Kalau ada orang berhutang kepada kita, dia mengatakan akan membayarnya 1 bulan, setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan, ternyata dia tidak membayarnya. Nah, ternyata dia tidak membayarnya. Nah, kenapa dia tidak membayarnya? Dia tidak membayarnya karena dia miskin, karena dia tidak mampu untuk membayarnya. Nah, dia memang tidak mampu untuk membayarnya, nggak punya uang untuk membayarnya. Maka di sini kita diperintahkan untuk memberikan toleransi kepada dia dalam membayar. Ya udah nggak apa-apa, nanti sebulan lagi kamu bayar misalnya. Diberi toleransi pembayarannya karena dia kesulitan untuk membayar hutang karena nggak punya. Tetapi kalau seseorang itu mampu untuk membayar hutang, dia punya uang untuk membayar hutang, tetapi dia sengaja untuk tidak mau membayar hutang, maka di sini tidak ada toleransi kepada dia. Tidak ada toleransi kepada dia. Artinya kita tidak diwajib atau tidak diperintahkan untuk memberikan toleransi kepada orang tersebut karena dia telah mampu untuk membayarkan hutangnya. Perhatikan di sini sulitnya membayar hutang itu menjadi illah bagi memberikan toleransi. Jadi memberikan toleransi bayar hutang itu dikarenakan seseorang itu kesulitan dalam membayar hutang. Jika kesulitan itu nggak ada, artinya dia mudah untuk membayar hutang, bisa membayar hutang, berarti ilahnya hilang. Nah, kalau sudah ilahnya itu hilang, maka nggak ada toleransi untuk dia. Maka jika dimasukkan kata ilah maisarah, itu maisarahnya itu dimasukkan, maka di sini menjadi apa? Menjadi toleransi itu diperintahkan dalam 2 keadaan, baik itu seseorang dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Padahal toleransi itu hanya untuk orang yang miskin yang tidak mampu untuk membayar hutang saja. Paham apa enggak? Belum paham. Karena berkaitannya dengan ayat ini. Jadi ayatnya begini. Ini sebenarnya kita sedang menjelaskan kata ilah, ya, ilah. Kaitannya dengan ilal marafiqi.
Fanadhiratun ila maisarah. Nah, toleransinya itu sampai dia memiliki kemudahan untuk bayar hutang. Nah, sekarang pertanyaannya, toleransi ini diberikan ketika dia kesulitan dan ketika dia sudah mudah tidak ada toleransi lagi, atau ketika dia sulit sampai dia mudah pun itu tetap harus diberi toleransi. Toleransi itu ya udah kamu nggak bayar sekarang nggak apa-apa. Itu namanya toleransi untuk membayar hutang. Fanadhiratun ila maisarah. Kalau ila maisarah itu diartikan maisarahnya nggak masuk, berarti kalau sudah mudah maka tidak ada toleransi bagi dia untuk membayar hutang. Tetapi kalau maisarahnya itu dimasukkan, berarti ma'a maisarah, maka berarti dia sudah punya uang pun kalau dia nggak mau bayar hutang tetap diperintahkan untuk memberi toleransi. Padahal memberikan toleransi itu ilahnya adalah ketika seseorang mengalami kesulitan dalam bayar hutang. Maka dalam ayat fanadhiratun ila maisarah, maka itu ghoyahnya maisarahnya, yang ghoyahnya yaitu maisarah itu tidak masuk, sehingga tidak berarti ma'a maisarah seperti dalam ilal marafiqi ma'al marafiqi, tetapi fanadhiratun ila maisarah toleransinya itu sampai batas ketika seseorang sudah mudah maka dia sudah tidak lagi diberikan toleransi dalam membayar hutang. Sama juga lebih mudah lagi, yaitu ayat yang tadi, wa kadzalika atimmus siyama ilal lail. Atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa ilal lail sampai ke malam. Lailnya itu masuk apa enggak? Dalam seseorang wajib untuk berpuasa. Seandainya lau dakhalal lail la wajaba al-wisal. Kalau malam itu juga wajib berpuasa, maka jadinya puasa wisal. Siang puasa, nggak berbuka sampai malam nggak buka juga. Jadinya puasa wisal. Padahal puasa wisal itu hukumnya haram bagi umat Nabi Muhammad, hukumnya haram puasa wisal. Kalau atimmus siyama ilal lail artinya dan sempurnakanlah puasa bersamaan dengan malamnya, maka jadi puasa wisal. Padahal puasa wisal itu hukumnya haram berdasarkan dalil yang lain, maka berarti al-lail itu tidak masuk. Atimmus siyama ilal lail, berpuasalah, sempurnakanlah puasa, batasannya adalah malam. Kalau sudah malam maka sudah enggak puasa lagi. Sama dengan fanadhiratun ila maisarah, berikanlah toleransi kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Tetapi jika dia sudah memiliki kemudahan untuk bayar hutang, maka enggak ada toleransi lagi bagi mereka. Maisarahnya ila maisarah, maisarahnya tidak masuk, sebagaimana al-lail tidak masuk di sini dalam yang diwajibkan seseorang untuk berpuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan kalau ila itu berarti ma'a atau berarti batasan, itu sesuai dengan dalil, tidak serta-merta, oh ini saya maunya dibuat ma'a, dibuat artikan ma'a, saya maunya ini dibuat untuk membatasi dan sebagainya. Enggak seperti itu menurut Imam Nasafi. Tetapi ya dilihat dalilnya kayak apa. Dalilnya kalau fanadhiratun ila maisarah, itu jelas maisarahnya tidak masuk. Kenapa? Karena ilah dari
adanya atau perintah toleransi terhadap orang bayar bayar hutang, itu ilahnya adalah kesulitan untuk membayar. Itu yang menjadikan kita diperintahkan memberikan toleransi. Kalau ilahnya itu nggak ada, sehingga dia sudah mampu untuk bayar hutang, yang udah nggak ada lagi toleransi. Karena itu dipastikan ilah maisarah nggak masuk. Karena jika dimasukkan, berarti kita diperintahkan memberikan toleransi kepada siapa saja, baik dia kesulitan bayar hutang atau dia tidak kesulitan bayar hutang, semuanya nggak mau bayar hutang ya udah, nggak bayar hutang ya udah. Jadinya seperti itu. Padahal nggak seperti itu berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Bahkan matlul ghani itu termasuk dosa, termasuk ma'asil badan. Menunda-nunda bayar hutang padahal seseorang itu sudah mampu untuk membayarnya, itu tergolong sebagai maksiat badan. Makanya di sini maisarah ini tidak masuk dalam hal ini, sebagaimana juga al-lail tidak masuk dalam firman Allah atimmus siyama ilal lail. Tidak masuk artinya tidak masuk sebagai bagian yang di sini diwajib untuk berpuasa. Dalam ayat yang pertama tidak masuk dalam kategori seseorang yang kita diperintahkan untuk toleransi dalam membayar hutangnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fihi dalil ala dukhul. Di sini ada yang tadi itu nggak ada dalil yang menunjukkan masuknya batasannya kepada bagian dari sesuatu itu. Sekarang contoh yang ada yang masuk. Tadi ada dalil yang menunjukkan nggak masuk. Yang sekarang contohnya wa fihi dalil ala dukhul qauluka hafidtul qur'ana min awwalihi ila akhirihi li'annal kalama masuqun li hifdzil qur'ani kala kullihi. Dalam bahasa Arab saya berkata, misalnya saya berkata hafidtul qur'ana, aku telah menghafal Al-Qur'an, min awalihi, dari awal Al-Quran, ila akhirihi, sampai akhirnya. Ini membicarakan tentang bahwa saya sudah menghafal Al-Quran seluruhnya. Kemudian saya katakan ila akhirihi. Pertanyaannya, bagian akhir dari Al-Quran itu saya hafal apa enggak? Ya hafal, berarti bagian akhir itu masuk sebagai bagian dari ayat Al-Quran yang saya hafal. Karena kalam ini, perkataan ini adalah konteksnya berbicara, memberitahukan tentang bahwa saya telah menghafal Al-Quran seluruhnya. Nah, itu dari perkataan biasa, perkataan sehari-hari. Kalau dari Al-Quran, wa minhu qauluhu ta'ala minal masjidil harami ilal masjidil aqsa subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perhatikan kata ila di sini. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil harami, dari masjidil haram yang ada di Makkah, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa yang ada di Palestina. Ketika ke masjidil aqsa, Nabi Muhammad masuk di masjidil aqsa apa enggak? Masuk di masjidil aqsa apa tidak? Masuk. Beliau masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Bahkan dalam hadis disebutkan para nabi semua telah keluar dari kuburnya dan mereka menyambut kedatangan Nabi. Dan malaikat Jibril mempersilahkan Nabi untuk menjadi imam dari seluruh para nabi. Nah, berarti di sini
Masuk, Masjidil Aqsa masuk. Masuk dalam apa? Dalam tempat yang Nabi diisrakan ke sana. Bukan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Berarti sudah di pinggir Masjidil Aqsa nggak masuk. Karena ilah kemudian nggak masuk ke dalamnya. Enggak, tetapi dalil menunjukkan bahwa Nabi itu masuk ke dalam Masjidil Aqsa, bukan sekedar ada di tanah Palestina, tetapi Nabi juga masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Berarti kata setelah ilah ini Al-Masjidil Aqsa-nya masuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, liwuqu'il ilmi bi annahu alaihi salam la yusra bihi ila baitil maqdis min ghairi ayyadkhulahu. Di sini Al-Imam An-Nasafi ingin apa? Ingin memperlihatkan kepada kita bahwa kata ilah, apakah sesuatu kata ilah, apakah dia berarti ma'a atau tidak, sesuatu yang datang setelahnya itu masuk atau tidak, itu semuanya tergantung pada dalil. Tergantung pada dalil. Jika ada dalil yang menunjukkan oh dia masuk, ya masuk. Oh dia tidak masuk, ya tidak masuk. Sesuai dengan dalil yang ada. Sesuai dengan dalil yang ada. Sekarang kembali kepada ayat ilal marafiqi. Al-marafiqi itu masuk apa enggak? Sebagai bagian yang wajib dibasuh. Berarti pertanyaannya kalau mengikuti Imam Nasafi, ada enggak dalil yang menunjukkan marafiq itu masuk sebagai bagian yang dibasuh? Atau sebaliknya, ada enggak dalil yang menunjukkan bahwa marafiq itu tidak masuk sebagai bagian yang wajib dibasuh? Beliau menjelaskan wa qauluhu ilal marafiqi la dalila fihi ala ahadil amrain. Menurut beliau. Karena tadi ada juga yang mengatakan ada dalil, tapi beliau mengatakan untuk ayat ilal marafiqi itu enggak ada dalil. Enggak ada dalil yang menunjukkan pada salah satu dua perkara. Artinya enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia masuk sebagai bagian yang wajib dibasuh, dan juga enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak masuk dari bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu. Maka fa'akhadhal jumhuru bil ihtiyati fahakamu bidukhuliha fil ghasli wa akhadha Zufar wa Dawud bil mutayaqqan falam yudkhilaha. Karena nggak ada dalil di sini, nggak ada dalil yang menunjukkan apakah marafiq itu masuk sebagai bagian yang wajib dibasuh atau tidak, maka jumhur, yaitu mayoritas ulama, itu mengambil al-ihtiyat, pendapat yang berhati-hati, untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian maka dimasukkan saja. Marafiq itu dimasukkan sebagai bagian yang wajib dibasuh. Jadi dasarnya apa? Dasarnya bukan dalil, tetapi dasarnya adalah ihtiyat. Ihtiyat artinya kehati-hatian. Ketika dipilih antara ini dibasuh apa enggak siku ini? Untuk kehati-hatian ya dibasuh saja, gitu. Maksudnya untuk kehati-hatian ya dibasuh saja. Karena sebenarnya menurut beliau enggak ada dalil yang menunjukkan dia wajib dibasuh atau enggak. Karena ilah bisa berarti dua-duanya. Bisa berarti masuk, bisa berarti tidak masuk. Dan itu nggak ada dalil yang menunjukkan dia masuk, atau juga nggak ada dalil yang menunjukkan dia tidak masuk dalam bagian yang wajib dibasuh. Karena itu, maka
yang lebih berhati-hati dimasukkan saja sebagai bagian dari yang wajib dibasuh. Ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Sedangkan Zufar dan Dawud, beliau berpendapat bahwa ya yang yakin saja maka tidak dimasukkan. Yang pasti-pasti saja itu siku tidak dimasuk. Yang pasti ya yang sebelum siku, sementara yang siku itu diragukan apakah dibasuh apa enggak, dibasuh apa enggak, diragukan. Maka yang dibasuh yang sudah pasti saja, yaitu bagian tangan sebelum siku. Tetapi jumhur mengatakan siku itu masuk. Wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yudirul ma'a ala mirfaqaihi. Tetapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu beliau memutarkan air pada kedua siku beliau. Jadi kalau beliau berwudu, Nabi itu sikunya itu diputar. Berarti sebenarnya ada dalil di sini yang menunjukkan bahwa siku itu masuk sebagai bagian dari yang wajib dibasuh ketika membasuh tangan dalam wudu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama itu langsung menegaskan, langsung mengatakan wastufida dzalikal muqtadi dukhulal marafiq fil wudu'i min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa minal ijma'il mafhumi min kalami Syafi'i fil ummi. Diambil faidah tentang keharusan memasukkan mirfaq, memasukkan siku sebagai bagian yang wajib dibasuh dalam wudu. Itu keharusan memasukkan itu berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau kalau wudu itu sikunya dibasuh. Nabi Muhammad kalau beliau sedang berwudu maka sikunya dibasuh, tidak dibiarkan kering. Maka itu mengharuskan, perbuatan Nabi itu mengharuskan kita memasukkan marafiq dalam ayat ilal marafiq sebagai bagian dari yang wajib dibasuh, sehingga kemudian ilal marafiqi dimaknai dengan ma'al marafiqi. Dan juga berdasarkan ijma' yang dipahami dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Bahkan Imam Syafi'i mengutip ijma' yang mengatakan bahwa mirfaq atau siku itu adalah bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh tangan dalam wudu. Wa rubbama qila inna wajha dilalatil ayah ala dukhulil mirfaqaini annal ghayata fiha lil isqat. Ini analisanya sebenarnya mirip dengan yang tadi telah kita jelaskan, tetapi ada cara yang berbeda dalam menjelaskannya. Sesungguhnya sisi petunjuk ayat itu yang menunjukkan bahwa kedua siku itu masuk sebagai bagian yang wajib dibasuh, bahwa ghayah dalam ayat itu adalah lil isqat, untuk menggugurkan. Ghayahnya mana? Ilal marafiqi. Itu ghayahnya itu adalah lil isqat, untuk menggugurkan bagian yang setelah mirfaq, setelah siku. Wa bayanu dzalika, penjelasannya, annal ghayata tuzkaru limaddil hukmi ilaiha wa tuzkaru li isqati ma wara'aha. Bahwa ghayah
Ghaya itu batas akhir, itu disebutkan untuk menyampaikan hukum kepadanya, bahwa hukum membasuh tangan itu sampai kepada siku. Dan disebutkannya kata ila itu untuk menggugurkan bagian tangan yang setelah siku, yang di belakang siku, yaitu lengan. Ini yang tidak wajib dibasuh. Wadhabitu anna lafdha intana wala mahallal ghayah laula dzikruhu kanat al ghayatu ghayata isqatin lima wara'aha wa illam yatanawal mahallal ghayah kanatil ghayatu bayanan limadal hukmil madhkuri qablaha fallailu fi sawmi ghayatun limadal hukmi ammal mirfaq fil udwi fahuwa ghayatu isqatin li'anna asmal yad yasduqu 'ala al-udwi ila al-katif lughatan fakana dzikrul ghayati isqatan lima wara al-mirfaq fayadkhulul mirfaq. Sama dengan penjelasan yang tadi itu. Masuk bagian apa tadi, jenis itu yang setelah batasannya itu sebagai jenis dari sesuatu itu atau tidak. Kalau masuk sebagai jenis dari sesuatu itu, maka berarti batasannya masuk. Kalau tidak masuk, tidak termasuk jenis dari sesuatu itu, maka batasannya tidak masuk. Tidak masuk sebagai bagian dari sesuatu tersebut yang kalau dalam wudhu yang wajib dibasuh. Kalau dalam ayat tentang puasa tadi yang wajib seseorang berpuasa. Itu tergantung kepada yang setelah ila itu jenis dari sesuatu itu atau bukan. Hadirin rahimakumullah. Walil istidlal tariqatun ukhra dzakarahul mutawalli wa hiya annahu law iqtusira ala qawlihi. Nah, ini lebih sederhana lagi. Lebih sederhana lagi, lebih mudah dicerna. Ada cara lain untuk menjelaskan tentang ini, itu yang disebutkan oleh Al-Mutawalli. Beliau mengatakan law iqtusira ala qawlihi wa aydiyakum la wajaba ghuslil jami'. Falamma qala ilal marafiq akhrajal ba'dha anil wujub fama tahaqqaqna khurujahu taraknahu wa ma syakakna fihi aujabnahu ihtiyatan lil ibadah. Ini lebih sederhana menjelaskannya. Apabila ayatnya itu nggak ada ilal marafiqinya, misalnya wa aidiyakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Udah gitu saja. Maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Nah, jika lafadznya seperti itu, berarti wajib membasuh tangan seluruhnya. Dari ujung jari sini sampai ke lengan, sampai ke pundak ini. Berarti wajib dibasuh semuanya. Seandainya tidak ada kata ilal marafiqi. Pertama. Nah, ketika ternyata dalam ayat itu ada batasan ilal marafiqi, ada batasan itu, maka itu berarti mengeluarkan sebagian dari tangan sebagai sesuatu yang wajib dibasuh. Berarti nggak semua tangan ya itu wajib dibasuh. Tidak semua tangan itu wajib dibasuh. Maka fama tahaqqaqna khurujahu, yang kita yakin dia tidak wajib dibasuh. Mana yang yakin tidak wajib dibasuh? Lengan, ya kan? Lengan ini udah yakin ini nggak wajib dibasuh. Taraknahu, maka kita tidak basuh. Wa ma syakakna fihi, sedangkan yang kita ragukan, apa yang diragukan? Siku ini dibasuh apa enggak ya? Dibasuh apa enggak ya? Diragukan, maka
aujabnahu, maka kami mewajibkannya untuk dibasuh. Kenapa? Ihtiyatan lil ibadah, karena sebagai bentuk kehati-hatian di dalam beribadah. Nah, tadi sudah kita sebutkan, tapi di sini terlihat lebih sederhana penjelasannya. Lebih sederhana penjelasannya, ihtiyatan lil ibadah, karena ini kita masih ragu-ragu, maka ya kita basuh sekalian, bahkan kita wajibkan untuk dibasuh. Dan ini adalah pendapat dari jumhurul ulama, bahwa siku ini bagian dari yang wajib dibasuh. Termasuk yang kita pelajari dalam mazhab Syafi'i, yang kita anut, bahwa dalam berwudu ketika kita membasuh kedua tangan, maka kedua siku itu juga wajib untuk dibasuh. Maka karena itu kita ingatkan kepada kita semuanya, dalam berwudu berhati-hatilah, jangan sampai kemudian sikunya tidak terbasuh. Karena betapa banyak orang yang kita lihat tidak memperhatikan tentang masalah itu. Terkadang dia berwudu, tangannya dimasukkan tetapi sikunya tidak sampai dibasuh. Ada yang tadi itu kasusnya karena baju lengannya yang sempit sehingga tidak bisa dinaikkan sampai di atas siku, sehingga sikunya tertutup oleh bajunya, dan dia tidak mau basah lengan bajunya itu, kemudian tidak dibasuh. Ada kasusnya seperti itu. Sebagian karena bodohnya orang tersebut, karena belum memahami tentang ahkamul wudu, hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu, sehingga dia kalau berwudu asal dibasuh lengan bawahnya saja, tidak dengan membasuh sikunya. Itu dalam mazhab Syafi'i, wudu yang seperti itu tanpa membasuh siku itu tidak sah. Uraian penjelasannya sudah kita jelaskan pada pagi hari ini. Kita bisa memahami bagaimana para ulama itu mengambil dalil dari ayat tersebut. Dan ini juga menunjukkan betapa para ulama itu begitu sangat teliti dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sangat detail dan sangat teliti, sehingga menjadikan kita memang harus mengikuti para ulama, bertaklid kepada para ulama dalam masalah ini. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kita belum selesai pembahasan tentang wudu. InsyaAllah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.